Baik, karena sudah jam, kalau di laptop saya jam 8 pas ini. Ya, kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian, dan rekan-rekan mahasiswa, peserta INDMS School Theory Modul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Insya Allah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dicatat sebagai amal ibadah ya, dan kita mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Oke, izinkan saya ini pada Bapak Ibu dosen ya, ini kita akan sharing ya, diskusi terkait dengan pengantar teori modul ya, karena di teori modul kan kita perlu struktur ruang vektor ya, ruang vektor sebagai struktur yang lebih khusus dari teori modul ya. Makanya di pertemuan kedua ini, setelah kemarin pertemuan pertama oleh Bu Fitriani dijelaskan tentang struktur grup dan ring, maka kita pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang ruang vektor atas lapangan. Oke, izinkan saya share screen ya. Oke, ini oke, sudah terlihat ya screen-nya ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kita mulai ya dengan yang pertama, ruang vektor dan subruang ya, ruang vektor dan subruang. Kemarin untuk membentuk struktur ruang vektor atas lapangan kita perlu beberapa struktur aljabar lain. Yang pertama yaitu grup komutatif yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Fitriani, sudah direview di pertemuan pertama, yaitu suatu sistem matematika yang terdiri dari suatu operasi biner ya, yang secara umum biasa kita sebut sebagai operasi penjumlahan. Jadi ada operasi biner di sini, ada suatu himpunan tak kosong, kita beri nama V gitu ya. Dan V, sistematika V terhadap operasi biner plus ini merupakan grup komutatif. Masih ingat mungkin kemarin grup komutatif itu memenuhi beberapa aksioma, yaitu apa? Yang pertama, dia tertutup ya, tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang artinya apa? Yang artinya kalau kita punya U dan V di dalam himpunan V ya, di dalam himpunan V, maka U ditambah V-nya juga berada di dalam himpunan V ini. Itu yang dimaksud dengan tertutup terhadap operasi penjumlahan plus. Nah, kemudian di dalam V juga kita punya elemen identitas ya, kita sebut 0, sehingga nanti berlaku setiap kalau di dalam ruang vektor nanti kita pakai terminologi vektor ya, anggota-anggota kita sebut sebagai vektor-vektor. Ya, jadi setiap vektor-vektor di dalam ruang vektor, di dalam grup ini, dalam V ini dia nanti punya 0 ya, 0 ditambah setiap anggota di dalam V itu hasilnya dirinya sendiri. Nah, kemudian kita punya inverse ya, elemen inverse, setiap anggota di V punya inverse, sehingga nanti penjumlahannya menghasilkan elemen identitas itu ya. Dan berlaku sifat komutatif operasi binernya, artinya U plus V akan sama dengan V ditambah U. Nah, kemudian kita perlu struktur lain yaitu lapangan ya. Perlu struktur lain yaitu lapangan. Masih ingat ya, lapangan itu adalah struktur yang lebih khusus ya dari ring. Ring adalah suatu sistem matematika himpunan tak kosong ya. Kita kasih nama F di situ terhadap dua operasi biner, operasi penjumlahan dan perkalian ya. Operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Jadi ada dua operasi biner di sini. Ya, operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Artinya terhadap operasi penjumlahan nanti F-nya juga merupakan grup komutatif. Jadi kalau ada R, ada S, dia juga tertutup penjumlahannya di situ. Kemudian ada elemen identitas 0, kemudian ada inverse-nya ya, min S min R ditambahkan jadi elemen identitas. Nah, kemudian terhadap operasi perkalian, kalau ring secara umum kan hanya terhadap operasi perkaliannya hanya semi group ya, artinya hanya tertutup dan asosiatif. Tapi kalau lapangan ya secara mudahnya kita pahaminya F terhadap operasi perkaliannya merupakan grup
komutatif juga gitu aja ya. Jadi artinya dia RS-nya tertutup, kalau ada R ada S, R dikali S dia tertutup di sini. Kemudian ada elemen satuan juga yang kita sebut satu, artinya satu dikalikan setiap anggota di dalam F, hasilnya dirinya sendiri. Kemudian kita ada inverse-nya, ada elemen inverse-nya. Nah, kemudian nanti bersifat komutatif juga, RS akan sama dengan SR ya. Jadi kita pahaminya kalau lapangan itu secara mudah terhadap operasi yang pertama dia grup komutatif, terhadap operasi yang kedua juga grup komutatif. Nah, kemudian dari dua struktur ini ya, dari grup komutatif V dan V plus, kemudian lapangan. Nah, kita bentuk kita definisikan suatu operasi ya. Itu operasi kita sebut saja dot di sini. Itu F cross V ini dibawa ke V. Ya, nah nanti selanjutnya biasa kita sebut sebagai operasi perkalian skalar ya. Operasi perkalian skalar artinya setiap pasangan berurut R, U, R-nya anggota F di sini, U-nya anggota V, maka nanti akan dibawa ke V ya, jadi RU. Jadi R, U akan sama dengan RU. Nah, dari ketiga ini artinya membentuk suatu ruang vektor atas lapangan itu kita memerlukan yang pertama grup komutatif, kemudian ada suatu lapangan F, kemudian kita juga perlu operasi perkalian skalar yang well defined ini, dan yang terakhir harus memenuhi keempat aksioma ini. Ya, harus memenuhi keempat aksioma ini. Yang pertama R dikali U plus V sama dengan RU tambah RV ya. Oh, ini mohon maaf, ini aturannya ini seharusnya R dan S ya. Jadi RS-nya elemen F dan UV-nya elemen V, kemudian R plus S dikali U sama dengan RU ditambah SU, kemudian RS dikali U sama dengan R dikali SU, dan 1 dikali U sama dengan U. Nah, nanti berbedanya yang membedakan ruang vektor atas lapangan dengan modul ya. Nanti itu yang paling mendasar adalah di aksioma yang ketiga ini. Ya, karena kalau di modul ini digeneralisasi ya, diperumum dengan mengambil F yang lapangan ini diambil sebagai sebarang ring ya. Artinya nanti strukturnya lebih umum dari ruang vektor atas lapangan. Karena kalau ring kan tidak harus komutatif ya, tidak harus komutatif, sehingga nanti yang aksioma ketiga ini yang tidak selalu berlaku RS sama dengan SR gitu. Nanti akan dibedakan menjadi definisi modul kiri dan modul kanan atas ring R. Nah, selanjutnya sistem inilah yang kita sebut sebagai V-nya kita sebut sebagai ruang vektor atas lapangan F ya. Oke, sebagai contoh yang paling sederhana, mungkin kalau kita punya himpunan R3 ya, yaitu himpunan triple vektor ya, vektor di ruang berdimensi 3. Ini R-nya adalah himpunan bilangan real ya. Jadi R, S, T, di mana RST-nya bilangan real. Atau kalau kita, ini kan kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor ya, kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom seperti ini ya, seperti berukuran, artinya berukuran 3 kali 1, itu RST-nya bilangan real. Maka R3 ini terhadap operasi penjumlahan yang kita definisikan sebagai RST ditambah X, Y, Z sama dengan R plus X, S plus Y, T plus Z, artinya ini penjumlahan pointwise addition ya, jadi titik demi titik. Maka R3 ini merupakan grup komutatif. Nah, ini bisa Anda cek ya, bahwa ini R3 atau operasi plus ini merupakan grup komutatif, artinya memenuhi kelima aksioma grup komutatif tersebut ya. Artinya dia tertutup di sini, kemudian ada elemen identitas, kemudian inverse, setiap elemennya punya inverse, dan dia bersifat komutatif operasi penjumlahan. Nah, kemudian kita tahu himpunan bilangan real, operasi penjumlahan dan perkalian pada bilangan real itu juga merupakan suatu lapangan. Ya, jadi artinya kita bisa mendefinisikan suatu operasi perkalian skalar dari R cross R3 ya, dibawa ke R3 dengan pendefinisiannya seperti ini ya. Jadi A, RS, T ini akan dibawa ke AR, AS, AT. Artinya nanti kalau kita punya elemen A di R ya, kemudian ada vektor RST, maka nanti A dikali RST-nya itu merupakan vektor di R3 lagi dengan komponen-komponen vektornya AR, AS, AT. Nah, ini kalau kita cek satu persatu, nanti akan berlaku keempat aksioma ini ya.
akan berlaku A dikali U plus V, di mana U-nya itu komponen vektornya R, S, T, kemudian V-nya X, Y, Z. Maka akan berlaku A dikali U tambah V sama dengan AU tambah AV, kemudian yang kedua A ditambah kali U sama dengan AU tambah BU, yang ketiga AB dikali U sama dengan A dikali BU, dan yang keempat 1 dikali U sama dengan U. Oke. Lanjut ya, kita lanjutkan sembari mereview. Sebenarnya kan Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa kan sudah pernah mengambil ya mata kuliah ini, kan sudah pernah tahu ya tentang ini di aljabar elementer, baik di aljabar linier lanjut juga. Nah, teorema yang pertama ini ada sifat di dalam ruang vektor atas lapangan F. Jadi kalau kita punya 0F, ini kenapa saya bedakan 0 di sini ya. Walaupun sebenarnya kalau di ruang vektor atas lapangan itu kan menggunakan notasinya sebenarnya cukup jelas ya. Kalau yang anggota ruang vektornya kita menggunakan bold ya, dicetak tebal. Kalau yang skalar kita biasa pakai yang italic ya, miring. Tapi ini kita pertegas kembali supaya membedakan ini 0 di lapangan ya, di elemen identitas terhadap penjumlahan di lapangan 0F. Ini V-nya vektor di V. Maka kalau 0F dikali V ini akan menghasilkan 0V. 0 di sini adalah vektor ya, vektor 0 di V, yaitu yang komponennya 0 semua. Kemudian R dikali 0V ini akan sama dengan 0V. Kemudian min RV ini akan sama dengan min dari RV. Kemudian R dikali min V ini akan sama dengan min dari RV. Min di sini bisa kita nyatakan sebagai skalar min 1 ya. Seperti itu. Kemudian RV sama dengan 0V. Ini akan berlaku jika RV sama dengan 0V, maka R sama dengan 0F atau V-nya sama dengan 0V. Jadi ini kita harus bisa membedakan ini 0 di lapangan F, ini 0 di grup komutatif V ya. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke subruang ya, ke subruang. Jadi kalau misal seperti tadi sudah dijelaskan di awal, ruang vektor atas lapangan F itu terdiri dari grup komutatif V, kemudian ada lapangan F, kemudian ada operasi perkalian skalar ya, dari dari F cross V dibawa ke V. Nah, kalau kita punya subhimpunan ya, subhimpunan di dalam V, misal S subset V, maka sama seperti di struktur aljabar yang lain ya, seperti di grup, di ring, kemudian di ruang vektor juga kita bisa pastikan bahwa substruktur dari struktur itu ya, secara mudah kita pahaminya adalah apabila subsetnya itu merupakan kalau di grup ya merupakan grup terhadap operasi yang sama gitu ya. Kalau misalnya ring ya merupakan ring terhadap operasi yang sama pada ringnya. Nah, begitu juga dengan di ruang vektor atas lapangan ya. Nah, secara mudah bisa kita pahami kalau kita punya sebarang subset di V, maka S ini kita sebut subruang V jika S-nya merupakan ruang vektor atas lapangan F terhadap operasi yang sama pada V. Artinya apa? Artinya karena ruang vektor V atas lapangan F itu adalah suatu grup komutatif ya, intinya grup komutatif. Jadi ada operasi penjumlahan di situ. Kemudian ada operasi perkalian skalar. Maka kita fokusnya di dua situ aja. Ya, jadi artinya kalau subruang berarti kan kita memahaminya S-nya sebagai ruang vektor atas lapangan F juga. Artinya S-nya tertutup terhadap operasi yang sama, ya, operasi penjumlahan pada V. Artinya dia merupakan grup juga. Dan dia juga tertutup terhadap operasi perkalian skalar yang dari berarti nanti dari dari F cross S dibawa ke S. Nah, secara mudah memahaminya seperti itu. Ya, dengan kata lain apa? Kalau dengan kata lain kan bisa kita pandang secara mudah, berarti S ini harus merupakan subgrup. Ya, S-nya subgrup dari V dan S-nya tertutup terhadap operasi perkalian skalar ini. Nah, sehingga untuk melihat apakah suatu subhimpunan dari ruang vektor V ini subruang atau bukan, kita cukup memeriksanya dari dua aksioma ini. Ya, jadi untuk setiap UV di dalam S, ya, UV di dalam S, maka U min V-nya MNS ini kalau Anda masih ingat ini adalah karakterisasi subgrup ya, U min V elemen S.
Kemudian RU elemen S. Nah, ini ketertutupan di operasi perkalian skalar. Jadi ada R di sini, ada U di S, maka RU-nya ada di dalam S, ya, bukan di luar S. Nah, aksioma ini, ya, jadi kalau ada UV di situ, ada RU di situ ya, maka nanti U min V-nya di sini, ini adalah subgrup, kemudian RU-nya di situ. Nah, aksioma tersebut bisa kita nyatakan, ya, bisa kita nyatakan menjadi suatu karakterisasi subruang. Kalau saya biasanya lebih menggunakan yang ini ya. Jadi untuk menunjukkan apakah suatu subhimpunan itu merupakan subruang atau bukan, bisa kita pandang juga seperti ini. Jadi yang aksioma 2 ini tadi, 1 dan 2 ini, kita tidak perlu memeriksa satu persatu, 1 dan 2 bisa kita wakili dengan hanya memeriksa bentuk kombinasi linear ini. Nanti kita bahas tentang kombinasi linear ini ya. Jadi kalau kita punya ruang vektor V atas lapangan F, maka himpunan bagian tak kosong S ini akan merupakan subruang V jika dan jika berlaku ini. Ya, di mana RS-nya elemen F dan UV-nya elemen S. Jadi RU ditambah SV elemen S. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa sekalian biasa mengecek suatu subruang dengan 2 aksioma ini ya tidak apa-apa ya, silakan. Cuma dalam kesempatan ini kita akan lebih banyak menggunakan karakterisasi yang ini. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya ruang vektor F3 atas lapangan F, jadi artinya ini F3-nya ya merupakan vektor-vektor ya, triple, yang dimana elemennya adalah elemen lapangan F. Nah, dengan operasi penjumlahannya seperti ini, definisikan seperti ini. Jadi UVW ditambah XYZ akan sama dengan ini vektor sama ini pointwise addition biasa titik di sini. Kemudian operasi perkalian skalarnya K dikali UVW sama dengan KU dikali KV kali KW. Ini sama dengan di R3 tadi ya. Nah, maka selidiki apakah himpunan berikut merupakan subruang dari F3. Yang pertama S UVW ya, U, V, W elemen F3 di mana dengan syarat keanggotaannya U plus V ditambah W sama dengan 0. Kemudian yang kedua T ya dengan syarat keanggotaannya U tambah V tambah W sama dengan 1. Oke, sebelum kita cek ya ini apakah merupakan subruang, kira-kira menurut Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian yang subruang yang mana nih? Yang kedua ini. Yang A, Pak. Yang S. Yang A ya. Oke ya, yang B enggak Yang ya? A, Pak. Yang A, yang B tidak Yang ya? B tidak. Oke. Kita lihat ya, yang B nanti tidak memenuhinya di bagian yang mana ya. Oke, yang pertama artinya kita cukup menggunakan karakterisasi subruang tadi. Artinya apa? Artinya untuk setiap KL di dalam F ya, kemudian U, V, W dan X, Y, Z di dalam F3, kita harus menunjukkan K dikali U, V, W ditambah L dikali X, Y, Z apakah berada di dalam S. Jadi kita cukup menunjukkan ini saja. Artinya nanti kita tinggal mencari tinggal kita cari ini bentuk sederhana dari K dikali U, V, W, L dikali X, Y, Z. Artinya kalau kita sederhanakan ini kan jadinya menggunakan definisi perkalian skalarnya ini kan jadi KU, KV, KW ya yang ini. Nah, ini jadi LX, LY, LZ yang ini. Nah, menggunakan operasi penjumlahan di dalam F3 tadi, maka ini pointwise jadinya KU ditambah LX, KV ditambah LY, KW ditambah LZ kan seperti ini. Nah, kemudian karena syarat keanggotaannya tadi ya, karena kita mengambil U, V, W elemen F3, kemudian X, Y, Z elemen F3, maka akan berlaku U ditambah V tambah W sama dengan 0, dan X ditambah Y tambah Z sama dengan 0. Nah, ini informasi yang kita peroleh dari definisi S-nya tadi ya. Nah, artinya apa? Artinya informasi yang ini yang akan kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk ini. Sehingga KU ya ini KU ditambah LX ya, untuk melihat apakah vektor ini merupakan elemen S, berarti kita cukup menunjukkan penjumlahan dari komponen-komponen vektornya apakah sama dengan 0 kan gitu ya. Artinya kita cukup melihat apakah KU ditambah LX ditambah KV ditambah LY ditambah KW tambah LZ apakah sama dengan 0 kan. Sehingga kalau kita sederhanakan ini ternyata ini akan sama dengan kita kelompokkan ya KU, KV, KW, kemudian LX, LY, LZ
menggunakan operasi perkalian skalar, ini K-nya keluar, jadi K dikali U plus V plus W, L dikali X plus Y plus Z. Nah, ketahui U plus V plus W-nya 0, X plus Y plus Z-nya 0. Sehingga sama dengan 0. Nah, karena ini penjumlahan komponen vektor di sini sama dengan 0, maka terbukti K dikali U, V, W ditambah L dikali X, Y, Z elemen S. Ya, dengan kata lain apa? Dengan kata lain, S merupakan subruang. Nah, yang kedua, itu kenapa bukan subruang dengan cara yang serupa seperti tadi? Kita tinggal melihat apakah RA ditambah SD, ya, RB ditambah SE, RC ditambah SF, ini apakah sama dengan 1 kan gitu ya? Kita ingin melihat itu apakah ini sama dengan 1 dengan diketahui A plus B plus C-nya 1, D plus E plus F-nya sama dengan 1. Ini kalau kita sederhanakan seperti contoh yang A tadi, maka ini tidak akan sama dengan 1 ternyata ya. Jadi ini R dikali 1 ditambah S tambah 1, hasilnya akan sama dengan R ditambah S. Nah, R ditambah S ini tidak sama dengan 1. Ya, secara umum tidak sama dengan 1, tidak memenuhi untuk setiap R dan S. Sehingga T bukan subruang dari V. Yaitu menunjukkan subruang ya dengan menggunakan karakterisasi subruang tadi. Nah, sebagai latihan nanti di sore hari tutorial mungkin nanti bisa dibahas dengan Pak Iwan Ernanto ya. Ini latihan yang nomor 1. Buktikan kalau kita punya R2, kemudian ada S di dalam R2 seperti ini, apakah S merupakan subruang dari R2? Nanti bisa latihan bersama dengan Pak Iwan Ernanto. Oke, kita lanjut ya. Ini nomor 2-nya. Jika ada S dan T ini merupakan subruang dari V, buktikan atau tunjukkan S iris T subruang dan S ditambah T subruang. Di mana S plus T ini suatu himpunan yang bentuknya penjumlahan ya. Jadi S kita sebut saja U ditambah V, di mana U-nya elemen S, V-nya elemen T. Nah, yang nomor 3 juga seperti ini. Nah, sebagai bocoran nanti mungkin siang nanti bisa sambil mengerjakan ya. U1 iris V ditambah U2 iris V subset U1 tambah UV iris W, di mana diketahui U1 U2-nya dan W-nya ini subruang dari V. Oke, sekarang kita masuk ke bebas linier ya. Kita mengulang kembali apa yang dimaksud dengan bebas linier. Jadi definisinya kalau misalnya kita punya himpunan S ya, himpunan S ini himpunan yang terdiri dari vektor-vektor di dalam ruang V ya, S-nya subset V. Misalnya kita misalkan V1 sampai VR, maka S dikatakan himpunan bebas linier jika tidak ada vektor di S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor yang lain. Nah, artinya nanti kebalikannya ya, ini himpunan yang bukan bebas linier disebut himpunan tak bebas linier. Nah, ini sifatnya nanti untuk mengecek apakah suatu himpunan itu di dalam suatu ruang vektor V bebas linier atau tidak, itu jika dan hanya jika ini. Jika kita punya persamaan ini, nah ini K1 V1 kombinasi linier dari V1 V2 VR kita samakan dengan 0, maka solusi dari persamaan ini itu merupakan solusi trivial, artinya skala-skalarnya 0 semua ya, K1 sama dengan K2 sampai KR sama dengan 0. Nah, sebagai contoh, misal kalau di Rn ya, di Rn kita punya vektor-vektor unit, yaitu vektor-vektor yang komponen vektornya bernilai 1, di mana letak di koordinat 1 kita notasikan dengan E1, 1 yang lainnya 0, E2 di yang kedua bernilai 1, yang lainnya 0, dan seterusnya En sampai N-nya 1 yang lainnya 0. Maka ini kalau kita lihat ya, ini kombinasi linier dari ini ya, kalau kita ambil K1E1 ditambah S ditambah K2E2 dan seterusnya KNEN, maka nanti satu-satu solusi adalah semua skalarnya itu akan sama dengan 0. Nah, biar mudah kita ambil di R3 saja ya sebagai contoh. Kita tahu di R3 juga nanti yang selanjutnya kita sebut dengan vektor-vektor unit ini adalah merupakan vektor-vektor yang merupakan basis baku nanti ya. Nanti kita bahas tentang basis. Kalau yang di sini adalah basis baku di Rn, S1 sampai En. Nah, ini IJK. Ini 1,00, J010, dan K001. Ini adalah himpunan yang kalau S terdiri dari IJK, ini adalah himpunan yang bebas linier. Karena apa? Karena kalau kita buat kombinasi linier dari IJK, kemudian samakan dengan 0, maka kita akan memperoleh K1, K2, K3 sama dengan 0. Ini secara mudah ya, ini kan pakai operasi skalar di dalam R3, K1 kali ini jadinya K100,
ditambah 0 K2 0 ditambah 0 K3 jadinya kan K1 K2 K3 sama dengan 0. Nah, ini artinya apa? Kalau dua vektor sama, ini kan artinya setiap komponennya sama ya. K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Ya, sehingga IJK tadi himpunan yang bebas linear, S yang terdiri dari IJK. Nah, contoh yang keempat, misal kita punya vektor V1, V2, V3. Tentukan apakah vektor-vektor ini vektor-vektor yang membentuk himpunan yang bebas linear di dalam V ya. Jadi caranya sama, kita samakan dengan 0 kombinasi linearnya. Kemudian kita akan memeriksa apakah nanti K1 sama dengan 0, sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan 0. Ini kalau kita substitusikan nilai-nilai vektor V1, V2 ke sini, maka kita nanti akan memperoleh, ya ini K1 dikali V1, K2 kali V2, dan K3 kali V3. Dari sini kita akan memperoleh suatu SPL homogen ya. SPL homogen yang terdiri dari 3 persamaan linear dan 3 variabel. Masih ingat ya SPL ya, tentang SPL homogen. Artinya untuk mencari nilai K1, K2, K3, berarti kita harus mencari solusi dari SPL homogen ini. Nah, ini kalau kita cari dengan eliminasi Gauss-Jordan ya, kita akan mendapati K1 min setengah T, K2 min setengah T, dan K3 sama dengan T, di mana T-nya sembarang bilangan real. Saya rasa yang seperti ini tidak perlu kita review ya. Saya rasa Bapak Ibu dan para peserta semua sudah menguasai tentang teknik mencari solusi SPL homogen. Ya, sehingga karena K1, K2, K3-nya ini tidak semuanya 0, maka himpunan ini vektor-vektor V1, V2, V3 ini tidak membentuk himpunan yang bebas linear. Artinya kalau kita punya himpunan S yang terdiri dari V1, V2, V3, maka S-nya tak bebas linear. Nah, secara cepat juga kita bisa mencari ya, kalau misalnya SPL homogen itu kan paling mudah kita lihat dari matriks koefisiennya ya. Kalau kita buat ini matriks koefisiennya A, 1 min 2 3, kemudian 5 6 min 1 3 2 1. Kalau kita ingin mengecek apakah ini mempunyai solusi trivial atau tidak ya. Kalau K1, K2, K3 kan solusinya trivial. Ini kalau kita cek ya determinannya, itu ternyata determinannya sama dengan 0 ya. Nah, kalau determinannya sama dengan 0, ini kan menyatakan bahwa solusinya non trivialnya, artinya tidak 0 semua ya. Sehingga nanti dia tak bebas linear. Nanti kalau determinannya tidak 0 gitu ya, maka dia nanti solusi trivial. Nah, ini contoh untuk latihan sore nanti. Ada 3 soal juga, latihan keempat, 5, keenam. Saya rasa ini enggak ya relatif bisa lah ya dikerjakan, enggak terlalu sulit. Oke, baik, masih tetap semangat ya, kita lanjut di teorema 3. Ini kalau himpunan misalkan S-nya ini adalah himpunan yang terdiri dari vektor-vektor di dalam ruang vektor V, di ruang vektor Rn ini ya, di Rn, maka jika R lebih besar dari N, ini R-nya adalah banyaknya anggota dalam S nih ya, kemudian maka S-nya tidak bebas linear kalau berlaku seperti ini. Artinya kalau kita lihat V1 adalah vektor-vektor yang terdiri dari komponen vektor sebanyak N ya, V1 sampai VR, karena ini di Rn, maka nanti kombinasi linear dari V1 sampai VR kalau kita samakan dengan 0, nah ini akan membentuk SPL homogen yang terdiri dari R variabel ya, dan terdiri dari N persamaan linear ya, terdiri dari N persamaan linear dan R variabel. Nah, karena R-nya lebih besar dari N, kita tahu di SPL homogen bisa kita ingat kembali bahwa SPL homogen dengan R variabel dan persamaan dan R-nya lebih besar dari N, itu merupakan SPL yang solusinya non trivial ya. Dengan kata lain, di sini K1 sampai KR-nya tidak semuanya 0 gitu ya. Artinya S-nya tak bebas linear. Secara mudah kita bisa memainnya seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke basis ya. Basis ya, ini mohon maaf kita agak ngebut ya, agak maraton karena ini kan hanya nge-review apa yang sudah pernah kita pelajari di aljabar linear ya. Nah, definisi yang kedua tentang basis, ya, kalau kita ada himpunan S ya, di dalam V, di mana V-nya ya ini nanti terkait dengan dimensi ya, basis itu,
Maka S disebut basis jika S-nya merentang V, ya, atau ada literatur lain yang menggunakan istilah merentang. Kalau di yang bahasa Inggrisnya pakai istilah span, ya, atau ada juga menggunakan istilah membangun, ya, S membangun V, dan S-nya bebas linear. Nah, kaitannya dengan dimensi nanti adalah banyaknya anggota S ini, ya. Jadi kalau ini N berarti dia berdimensi N. Nah, S merentang ini kita review kembali, ini apa? Jika dan jika setiap vektor di dalam V, ya, setiap anggota V itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Dengan kata lain, V, ya, untuk setiap V di dalam V itu akan sama dengan K1 V1, K2 V2, Kn Vn, di mana K1 K2 Kn-nya ini elemen lapangan F-nya, ya. V1 V2 Vn ini elemen-elemen di dalam S, ya, di dalam S. Nah, sedangkan yang bebas linear yang tadi, ya. Jadi kalau misalnya jika K1 V1 ditambah Kn Vn sama dengan 0, maka dia solusinya hanya solusi trivial K1 sampai Kn itu akan sama dengan 0 semua. Nah, jadi prinsipnya dua ini. Jadi mengecek apakah suatu himpunan subhimpunan di dalam ruang vektor V merupakan basis V atau bukan, kita cukup memeriksa dua aksioma ini. Ya, dua syarat itu, ya. Contoh misal kita punya himpunan S, ini S1, E2, En. Ini vektor-vektor unit di Rn, ya. Maka kita tahu setiap vektor di Rn, ya, V, ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor E1 sampai En. Artinya V sama dengan, kalau kita punya vektor V, ya, misalnya V ini sama dengan, kalau V-nya sama dengan K1, E1, K2, E2, dan Kn, En. Selain itu S juga bebas linear, ya. Karena seperti tadi kita lihat K1 S1 ditambah Kn kalau sama dengan 0, maka K1 sama dengan K2 sama dengan Kn sama dengan 0. Nah, jadi S yang terdiri dari S1, E2 sampai N ini adalah kita sebut sebagai basis dari Rn. Yang selanjutnya biasa kita sebut sebagai basis baku untuk Rn, ya. Nah, sedangkan kalau di R3 basis bakunya yang tadi yaitu I, J, dan K. Nah, untuk latihan nanti bisa dicoba, ya. Misal tunjukkan S yang terdiri dari 1X, X kuadrat, Xn. Apakah basis untuk ruang vektor Pn, ya. Pn ini adalah himpunan semua polinomial berderajat paling banyak N, ya. Dengan operasi penjumlahan, dia juga grup komutatif. Kemudian terhadap, nanti tergantung lapangannya bisa mengambil secara khusus, ya, bisa F, bisa himpun lapangan yang lain. Dan latihan 8. Jadi kalau misalnya ada S terdiri dari V1, V2 sampai V3, apakah dia merupakan basis dari R3? Yang ke-9, nah, ini tunjukkan bahwa matriks M1, M2, M3, M4 apakah membentuk basis untuk ruang vektor M2R, ya. Jadi saya pakai notasi M2R, artinya adalah himpunan semua matriks berukuran 2x2 di mana entry-entry-nya elemen R, ya. Elemen R. Oke, baik, kita lanjut ke sedikit mengingat tentang vektor koordinat, karena nanti akan kita kaitkan dengan transformasi linear dan matriks transformasi linear, ya. Kita mengingat kembali tentang vektor koordinat. Jadi kalau misalnya kita punya himpunan S, ya, S-nya adalah basis untuk ruang vektor V, ya, maka setiap vektor V di dalam V itu dapat dinyatakan secara tunggal ke dalam bentuk kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, Vn. Ini jelas, ya, dari definisi basis tadi, yaitu S-nya merentang, ya, atau membangun, dan S-nya bebas linear. Jadi ini setiap V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, Vn di dalam S. Nah, dari sini nanti kalau secara geometris kita lihat ilustrasinya, ya. Misal kalau kita punya vektor baku di R3, ini di R3, ya, nah, I, J, K. Nah, kemudian kita punya sembarang vektor, ini kita tarik di diagonal utama kubus ini, ya. Ini A, B, C, ya, A, B, C. Maka kalau I kan tadi 0,1,0, kemudian ini J, ya, ini I-nya 1,0,0, K-nya 0,0,1. Maka koordinat A, B, C ini, ya, dari vektor, ini kita sebut saja vektor V, ya, kita kasih nama vektor V. Ini merupakan koefisien dari kombinasi linear ini terhadap I, J, dan K. Ya.
Jadi kalau ini ada vektor V, komponen vektornya, masih ingat ya komponen vektor kalau ini di titik inisial poinnya 0,0,0 kan vektornya adalah koordinat titik ini ya. Jadi V sama dengan A, B, C itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari AI ditambah AJ ditambah CK. Nah, ini adalah kombinasi linear basis baku di R3 ya, IJ dan K. Nah, di sinilah nanti muncul definisi tentang vektor koordinat itu. Jadi kalau ada S, V1 sampai Vn, basis dari V, maka kita tahu V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2, Vn. Nah, maka skalar C1, C2 sampai Cn di sini, ini yang kita sebut sebagai koordinat V yang relatif terhadap basis S. Ya, sengaja kita notasikan nanti ya. Jadi ini kalau kita nyatakan sebagai vektor ya, ini sebagai komponen vektor di Rn ya, C1, C2 sampai Cn. Ya, ini skala ini kita dapat nyatakan sebagai vektor di Rn. Ini akan kita sebut sebagai vektor koordinat V relatif terhadap basis S. Jadi kalau yang ininya kita sebut koordinat V relatif terhadap basis S, sedangkan vektor yang terbentuk dari ini ya di dalam Rn kita sebut sebagai vektor koordinat V relatif terhadap basis S. Nah, kita notasikan dengan Vs sama dengan C1, C2 sampai Cn. Nah, dengan kata lain apa? Dengan kata lain, kita bisa membuat mendefinisikan suatu pemetaan injektif ya, satu dari ruang vektor V ke ruang vektor Rn ya. Ruang vektor Rn. Jadi ini Rn kan tadi bisa kita nyatakan sebagai ruang vektor atas lapangan R gitu ya. Yang V juga kalau merupakan ruang vektor atas lapangan R, ini dalam kasusnya di sini di Rn. Maka nanti sembarang vektor V ini bisa kita petakan ke Vs ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau kita menggunakan notasi vektor kolom, maka nanti Vs ini kita menggunakan notasi ini ya. Vs sama dengan vektor kolom C1, C2 sampai Cn. Ini hanya penggunaan notasi. Beberapa buku ada yang lebih senang pakai notasi seperti ini, ada juga yang pakai notasi matriks seperti ini ya. Nah, contoh misal kalau kita ada V sama dengan Rn ya, ruang vektor Rn dan S-nya basis baku, artinya tadi di dalam Rn basis bakunya E1, E2 sampai En ya. Maka nanti V-nya akan sama dengan vektor koordinat V relatif terhadap basis S. Nah, ini kalau kita lihat ilustrasinya, misal kalau di R3, ya ini kita punya vektor V, A, B, C. Ini sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis baku IJK, jadi V sama AI ditambah BJ tambah CK. Maka kita tahu ini vektor koordinat relatif terhadap basis S, ini akan sama dengan skalar-skalar ini, A, B, C. Nah, ini kan sama dengan vektor V sendiri, ya, sama dengan vektor V sendiri. Ini maksud dari pernyataan ini itu maksudnya. Contoh 7, tentukan koordinat untuk PX, ya, PX C0, C1X, polinomial berderajat polinomialnya N, relatif terhadap basis baku ruang vektor Pn. Yang B, koordinat dari B, ya, ini relatif terhadap basis baku ruang vektor M2R. Ini sebenarnya ada di basis bakunya, ini sudah dijelaskan nanti di latihan, itu bisa dikerjakan di latihan yang tadi ya. Nah, jadi artinya S ini 1, kita tahu S ini basis baku untuk Pn, 1X, X2 sampai Xn, maka PX ini dapat kita nyatakan sebagai ini ya, C0, C1X sebagai kombinasi linear, ini kan PX-nya kan ini. Ini kan bisa kita pandang sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S ya. Artinya vektor koordinat P relatif terhadap basis S itu adalah skalar-skalar C0, C1, C2, Cn membentuk vektor di Rn. Vektor Rn. Itu juga yang B, A, B, C, D, ini kalau kita tulis dapat kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari A dikali 100, B dikali matriks 010, C dikali 0010, dan D dikali 0001. Nah, ini tadi di latihan berapa tadi ya, nomor berapa? Ya, vektor-vektor ini M1, M2, M3, M4 dan adalah basis baku di dalam M2R ya. Sehingga nanti vektor koordinat B relatif terhadap basis SD M2R ini itu kita nyatakan sebagai A, B, C, D. Oke, ini untuk latihan nanti nomor 10 ya, ada A dan B. Nah, ini V1, V2, V3 ini sudah ada di latihan 8, tinggal dirujuk nanti, tinggal mencari vektor koordinat dari vektor V.
Begitu juga dengan yang B ini ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nanti ke transformasi linear ya. Ke transformasi linear. Di mana nanti transformasi linear ini yang akan mengantarkan kita ke pertemuan kelima nanti insya Allah ya, hari Jumat di homomorfisme modul ya. Homomorfisme modul setelah nanti dijelaskan tentang konstruksi modul ya atas ring, dan selanjutnya nanti di pertemuan kelima kita membahas tentang homomorfisme modul. Nah, ini adalah dasarnya ada di sini, ada di teori di transformasi linear di dalam ruang vektor F. Nah, kembali ke struktur ruang vektor atas lapangan F tadi, kita masih ingat tadi kita ada grup komutatif V ya, kemudian ada lapangan F, kemudian di sini kita punya, misal kita punya ruang vektor lain ya, ruang vektor W atas lapangan yang sama, jadi dua ruang vektor atas lapangan yang sama ya. Maka kita bisa mendefinisikan suatu pemetaan, kita sebut saja tau di sini, dari ruang vektor V dipetakan ke W. Artinya apa? Kalau sebarang vektor U di dalam V, ini kita bawa ke TU ya, ke tau U. Kalau ada V, kita petakan ke tau V. Kita tahu di dalam V kalau ada U ada V maka tertutup ya. U ditambah V juga ada di sini. Nah, kita petakan oleh tau jadinya ke sini tau U plus V. Kemudian kalau terhadap operasi perkalian skalarnya, kalau di sini ada R di lapangan F, maka ada RV di sini. Nah, sehingga ini kita petakan RV-nya juga dibawa ke tau RV. Nah, sedangkan di sisi lain di ruang vektor W atas F kita tahu juga di sini berlaku ketertutupan pada operasi penjumlahan dan perkalian skalar juga ya. Jadi kalau di sini ada R, di sini ada tau V, maka R tau V juga ada di dalam W kan gitu. Nah, apabila berlaku tau U plus V, ini sama dengan tau U ditambah tau V, ya. Jadi tau U plus V, kita tahu kalau ada tau U, ada tau V, maka ini tertutup dari operasi penjumlahan, ada tau U ditambah tau V. Nah, kalau sama dengan ini, kemudian yang kedua tau RV ini sama dengan R tau V, maka tau ini kita sebut sebagai transformasi linear. Taunya disebut transformasi linear. Jadi ilustrasinya dari situ. Nah, artinya kalau kita definisikan ya, misal V dan W ruang vektor atas lapangan F, atas lapangan yang sama. Nah, suatu fungsi tau dari V ke W ini merupakan transformasi linear jika berlaku ini. Sama seperti di ini karakterisasi transformasi linear di sini. Kalau saya biasa menggunakan yang kombinasi linear seperti itu ya. Kalau ini kalau terbiasa memeriksa dua kondisi ini ya tidak apa gitu ya. Periksa yang pertama, kemudian yang kedua, atau cukup memeriksa satu ini saja. Ya. Jadi kalau kita punya R, S di dalam F, kemudian ada UV di dalam V, kita bisa langsung melihat apakah berlaku tau RU ditambah SV sama dengan R tau U ditambah S tau V. Nah, transformasi linear dari ruang vektor V ke dirinya sendiri, ini ada istilah khusus yang selanjutnya kita sebut sebagai operator linear. Ya. Nah, nanti kalau di teori modul, transformasi linear ini yang kita sebut sebagai homomorfisme modul ya. Kemudian operator linearnya yang biasa kita sebut sebagai endomorfisme ya, endomorfisme. Nah, himpunan semua transformasi linear dari V ke W, ini kalau kita kumpulkan menjadi suatu himpunan ya, ini kita notasikan dengan LV, W, artinya ini adalah himpunan yang terdiri dari transformasi linear dari V ke W. Nah, kemudian himpunan semua operator linear pada V, ini kita notasikan dengan LV. Contoh ya, misal kita punya ruang vektor Fx atas lapangan F, masih ingat ini notasi ring polinomial ya. Jadi kalau ini F-nya dengan ini kondisinya F-nya lapangannya. Jadi ini adalah ring polinomial di mana ini anggota lapangan ya, F atas lapangan F. Kemudian kita definisikan fungsi tau dari Fx ke dirinya sendiri. Ya, artinya nanti dengan definisi seperti ini. Jadi tau F sama dengan integral Ft dt ya, dt. Nah, tunjukkan bahwa tau merupakan suatu transformasi linear atau lebih khusus kita sebut operator linear karena dari Fx ke dirinya sendiri. Nah,
kemarin kan sempat disinggung ya tentang ring polinomial itu kan definisinya dia merupakan himpunan barisan ya. Barisan itu mungkin bisa Anda review kembali di buku Hungerford ya yang agak lengkap itu ya. Jadi dari barisan kemudian dapat dinyatakan sebagai polinom yang sigma itu ya, sigma 0 AIX AIXI ya, sigma AIXI dari 1 sampai n, atau ring polinomial juga bisa kita nyatakan sebagai himpunan semua fungsi ya, himpunan semua fungsi dari bilangan bulat positif ya, jadi n plus 0, n gabung 0 ya, dibawa ke r-nya, dibawa ke ringnya. Jadi ini kalau di sini contoh yang ini saya nyatakan himpunan fx-nya ini sebagai himpunan dari fungsi-fungsi dari n gabung 0 dibawa ke f ya. Jadi ini makanya pakai f di sini elemennya. Nah, artinya apa? Untuk menunjukkan apakah tau ini merupakan transformasi linear, berarti kita kalau menggunakan yang definisi ya, berarti kita harus mengambil dua anggota di dalam lapangan F, ambil dua anggota di dalam Fx ya. Jadi ambil dua anggota di Fx, ambil dua anggota di F. Jadi misal kita ambil Fg untuk setiap, artinya apa? Artinya untuk setiap Fg, F, G di dalam Fx, dan RS di dalam F, kita harus menunjukkan apakah berlaku tau RF ditambah SG sama dengan R tau F ditambah S tau G. Nah, berdasarkan definisi taunya, maka kita peroleh tau RF ditambah SG ini sama dengan integral 0 sampai X RF plus SG T dt. Nah, ini kita pakai sedikit apa yang pernah kita pelajari di kalkulus ya. Jadi ini adalah di sifat integral. Nah, ini sifat ini penjumlahan fungsi pada fx-nya ya. Artinya ini sama dengan rft ditambah sgt. Ini adalah operasi penjumlahan fungsi pada fx. Kemudian ini kita pakai sifat integral ya. Artinya kalau ini ada integral alfa ditambah beta, ini jadinya kan integral alfa tambah integral beta kan gitu kan. Bisa kita pisah seperti ini. Kemudian ini akan sama dengan ini adalah di dalam f-nya itu ya, fungsi perkalian skalar di dalam fx-nya. Nah, fx-nya adalah ruang vektor atas lapangan F. Jadinya ini RFT ya. Jadi RFT sama dengan RFT. Jadi R dikali FT, yang ini S dikali GT. Nah, menggunakan sifat integral, jadi R ini dan S ini sebagai konstanta di situ. Jadi bisa keluar ke notasi integralnya. Jadi R integral 0x F dt dan S integral 0x GT dt. Nah, ini tinggal dikembalikan ke definisi taunya. Sehingga ini sama dengan tau F, yang ini sama dengan tau G. Jadi R tau F ditambah S tau G. Nah, karena berlaku ini, maka taunya merupakan transformasi linear. Oke, contoh yang kedua, misal A, matriks berukuran M kali N atas lapangan F. Artinya entry-entry-nya merupakan anggota lapangan F. Kemudian kita punya ruang vektor Fn dan Fn ya. Jadi ini ruang vektor berdimensi n, ini ruang vektor berdimensi n atas lapangan F. Kemudian kita definisikan fungsi tau indeks A dari Fn ke Fm dengan tau AV sama dengan A dikali V. Maka tunjukkan bahwa tau merupakan suatu transformasi linear ya. Nanti selanjutnya ada, kalau masih ingat di aljabar linear elementer itu, ini secara khusus kita sebut sebagai transformasi matriks ya. Tau AV sama dengan A dikali V. Nah, misal A-nya kita notasikan dengan notasi matriks AIJ ya, di mana AIJ-nya elemen F karena atas lapangan F di situ, I-nya dari M, J-nya dari N karena berukuran M kali N. Maka untuk sembarang RS di dalam F dan U, V di dalam Fn, ini kita nyatakan dengan matriks kolom berukuran n kali 1. Maka kita akan meriksa apakah tau ARU plus SV sama dengan R tau AU ditambah S tau AV. Nah, berdasarkan definisinya, tau ARU plus SV berarti akan sama dengan matriks A dikali RU ditambah SV. Kan gini ya. Ini kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks kan jadinya begini. Ini A matriks M kali N, ini U-nya tadi matriks kolom U1, U2, UN, ini yang V-nya matriks kolom V1, V2, Vn. Nah, kita tinggal menggunakan ini operasi di dalam matriks ya, ini R skalar masuk jadi RU, RU2, RUN,
Ini SV1, SV2, SVN. Karena ini sama ukurannya, makanya dia jadi terdefinisi operasi penjumlahannya jadi matriks yang tinggal menjumlahkan entry-entry yang bersesuaian, ya, RU1 tambah SV1 dan seterusnya. Nah, kita menggunakan operasi perkalian matriks, ini M kali N, ini N kali 1, berarti operasi perkaliannya well defined situ, ya, terdefinisi ya maksudnya. Jadi ini akan sama dengan, nanti hasilnya akan sama dengan matriks berukuran M kali 1 ya, MN dikali N kali 1, jadinya M kali 1. Berarti kan ini kalau kita kalikan, berarti kalau kita sederhana kita teruskan dalam notasi sigma saja ya, pakai notasi sigma. Ini kan jadinya sigma J dari 1 sampai N ya, AIJ dikali RUJ ditambah SVJ ya. Artinya kan ini A11 dikali ini ditambah A12 dikali yang kedua dan seterusnya ditambah A1N dikali yang ke N ya. Kalau kita notasikan pakai notasi sigma jadinya seperti itu. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat yang ada di lapangan F ya tadi ya. Nah, maka ini akan berlaku ya, ini kan operasi perkalian skalar tadi ya, ini skalarnya A1J dikali RUJ ditambah A1J dikali SVJ. Jadi ini nggak semerta-merta berlaku masuk ke dalam ya, tergantung dari ini anggota siapa di situ. Sama dan seterusnya. Kemudian juga ini maka akan berlaku ini kalau kita bisa pakai notasi sigma, ini jadinya kan sigma yang suku yang pertama ditambah sigma yang kedua. Kemudian dari sini kita menggunakan operasi penjumlahan matriks ya. Ini matriks sebut saja ini alfa tambah beta, ini kan jadinya kan matriks yang di sebelah sini tambah matriks ini. Bisa kita nyatakan sebagai penjumlahan dua matriks. Kemudian R-nya ya, ini kan jadinya A1J UJ di situ. Ya, ini adalah operasi jadi sigma A1J RUJ. Ini ada R-nya di sini, R-nya sebagai skalar bisa dikeluarkan ke sigmanya. S-nya juga seperti itu, dengan menggunakan di matriks juga sama, R-nya keluar dari matriks, X-nya keluar. Dan ini adalah perkalian matriks A dengan matriks U. Yang ini perkalian matriks A dengan matriks V. Nah, gitu ya. Jadi ini AU S, jadinya sama dengan RAU ditambah SAV. Atau kembalikan ke definisi tadi ini jadi AU atau AV. Kata lain terbukti tau merupakan transformasi linear. Oke, ini nanti untuk latihan di sore hari nanti bisa dicoba ya. Himpunan LV, W terhadap operasi penjumlahan fungsi dan perkalian skalar. Ini merupakan yang anggota-anggotanya lapangan F ya. Ini merupakan ruang vektor atas F. Ya. Jadi ini terhadap operasi penjumlahan fungsi dan perkalian skalar F-nya di sini ini merupakan ruang vektor atas F. Kemudian jika kita punya sigma elemen LUV, artinya sigma ini adalah transformasi linear dari U ke V, dan tau elemen LVW, artinya tau ini adalah transformasi linear dari V ke W, maka komposisi dari tau sigma merupakan anggota dari LUW. Artinya yang dua ini diminta untuk menunjukkan apabila sigmanya ini transformasi linear dari U ke V dan taunya transformasi linear dari V ke W, maka tunjukkan bahwa tau komposisi sigma adalah transformasi linear dari U ke W. Yang ketiga nanti bisa dibahas bersama dengan Pak Iwan ya. Kalau taunya elemen LVW bijektif, maka tau inversnya elemen LW, V. Oke, sekarang yang terakhir ya. Ini kita masuk ke yang terakhir di transformasi linear. Jadi kalau kita punya ruang vektor V atas F, ada ruang vektor W atas F, kita punya transformasi linear tau di sini, maka kernel tau ya, ini adalah suatu himpunan ya yang terdiri dari vektor-vektor dalam V, di mana tau V-nya sama dengan 0W di sini ya. Jadi semua anggota kernel tau itu dipetakan ke 0W. Nah, kemudian image tau dengan semua vektor di W, di mana terdapat V di V, sehingga berlaku tau V sama dengan W. Nah, ini juga sama nanti ternyata kernel tau ini adalah subruang dari V dan image tau ini subruang dari W. Nah, itu nanti bisa dicoba di sore nanti ya, untuk menunjukkan bahwa kernel tau ini adalah subruang V dan image tau ini adalah subruang dari W.
Nah, ini menunjukkannya boleh menggunakan yang dua tadi ya. Dia menunjukkan dia sub atau kemudian menunjukkan tertutup operasi perkaliannya atau menggunakan karakterisasi yang sepeluang tadi. Oke, terakhir kita masuk ke matriks transformasi linear ya. Matriks transformasi linear. Nah, ini nggak panjang-panjang, saya menjelaskannya cukup dengan diagram saja secara sederhana. Jadi kalau kita punya ruang vektor V berdimensi n, artinya misal kita punya basisnya B, ya, B1, B2 sampai Bn, ya, ini ruang vektor V, ini basisnya B. Kemudian saya punya ruang vektor lain berdimensi M, ya, berdimensinya M, dengan basisnya C, C1, C2, Cm, ini ada vektor ruang vektor W, ini ada basisnya C. Maka kalau kita punya transformasi linear dari V ke W di situ ya, maka kalau kita punya sembarang vektor V di dalam V, ini sebenarnya tidak harus di dalam B ya, V-nya bisa di luar sini. Maka ini akan dipetakan ke W dengan di tau V ya, tau V. Nah, ingat kembali di yang telah dijelaskan di vektor koordinat tadi ya, bahwa di dalam ruang vektor V atas misal atas lapangan F di situ ya. Nah, ini kita lihat di sini, kalau kita lihat di R ya, ini kalau atas R misalnya kita ambil, maka sembarang vektor di V ya, sembarang vektor di V ini akan bisa kita petakan ya, terdapat pemetaan bijektif dari V ke vektor koordinat V relatif terhadap basis B. Ya, ini jadi V dan W-nya ini secara khusus ruang vektor atas lapangan R ya, atas lapangan R. Jadi ini kita bisa kita petakan ke Rn. Kemudian artinya apa ini? Masih ingat tadi ya, jadi vektor koordinat V relatif terhadap basis B ini artinya ini adalah vektor kolom R1, R2, Rn di dalam Rn ya. Karena kalau ini ada basis B di sini ya, B-nya B1, B2, Bn, berarti kan V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor B1, B2, Bn. Kita sebut saja skalarnya misal R1, R2, Rn. Maka ini R1, R2, Rn ini yang membentuk vektor kolom di dalam Rn yang kita sebut sebagai vektor koordinat V relatif terhadap basis B. Nah, begitu juga dengan di W ya. Kalau kita punya tau V di sini, ya, maka tau V ini juga bisa kita petakan ke vektor koordinat tau V relatif terhadap basis C. Artinya apa? Artinya karena tau V-nya anggota W, ya, W-nya ruang vektor dengan basis C, maka tau V ini dapat kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor C1, C2 sampai Cm. Ya, misalnya ini S1, S2, Sm ya, mohon maaf ini Sm, sehingga nanti tau VC-nya ini adalah vektor kolom M kali 1 ya, S1, S2 sampai Sm. Nah, dari Rn ke Rm ini bisa kita petakan dengan pemetaan yang tadi, yang transformasi matriks tadi. Ya, theta A, ini saya pakai theta A dari Rn ke Rm, artinya theta apa namanya? Theta AX sama dengan AM kali X. Kemudian dengan kata lain ini vektor koordinat V relatif terhadap basis B. Ini kalau kita petakan dengan pemetaan transformasi matriks tadi ya, theta A ini akan dibawa ke sini, ini theta A ya, kurang indeksnya di situ. Nah, apabila ini nanti berlaku sama ya, ini theta VB sama dengan tau VC. Dengan kata lain, A dikali VB, ya, vektor koordinat V relatif terhadap basis B sama dengan vektor koordinat tau V relatif terhadap basis C. Maka A ini kalau berlaku sama seperti ini, maka A-nya ini yang selanjutnya kita sebut sebagai matriks transformasi linear tau ini. Matriks transformasi linear tau relatif terhadap basis B dan C. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah A ini matriks yang bagaimana gitu kan ya. A ini matriks yang bentuknya seperti apa. Nah, kembali ke definisi koordinat vektor tadi, kalau kita punya B1 tadi basis ya, anggota dari basis vektor di dalam basis di ruang vektor V. Artinya kan B1 ini kalau kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari B1, B2, Bn, kombinasinya dari vektor di basis B, kan sama seperti ini ya. B1 sama dengan 1 kali B1 ditambah 0 kali B2 dan seterusnya. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, vektor koordinat B1 relatif terhadap basis B itu adalah 1, 0, 0 kan gitu ya.
Begitu juga dengan B2. B2 kalau kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari B1, B2, Bn, jadinya kan seperti ini, 0, 1, 0. Nah, ini adalah kita peroleh nanti vektor koordinat B2 relatif terhadap basis B, dan seterusnya sampai Bn. Nah, ini Bn, mohon maaf ya. 0, B1, 1, ini satunya di sini ya. 0, B2, 1, Bn. Jadi BnB-nya 0, 0, 1. Nah, kalau kita punya, misal kita A-nya sebarang matriks ya, pakai notasi dari sini A11, A12 sampai A1N, AM1 sampai AMN, karena ukurannya M kali N, maka kalau A dikali dengan B1B ini ya, vektor koordinat B1 akan merupakan vektor kolom 1 di A ya. Kemudian AB2 juga jadi kolom kedua di A, dan seterusnya AN ini kolom ke N di matriks A. Karena kita ingin mencari A yang memenuhi kesamaan ini ya, AVB sama dengan tau VC, maka dengan kata lain ini akan sama dengan tau B1C, yang A dikali B2B ini akan sama dengan tau B2C, dan ABNB-nya sama dengan vektor koordinat tau BN relatif terhadap basis C. Nah, dengan kata lain apa? Ini kan adalah kolom-kolom di dalam A ya. Dengan kata lain, A ini adalah matriks yang entry-nya atau kolom vektor kolomnya merupakan vektor koordinat tau B1 relatif terhadap C, ini yang pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Nah, yang selanjutnya kita notasikan dengan tau C, B. Nah, ini yang kita baca sebagai matriks transformasi nilai tau relatif terhadap basis B dan C. Oke, ini latihan yang terakhir untuk sore nanti, nomor 13. Kalau kita punya transformasi linear tau dari R2 ke R3 didefinisikan oleh ini, ya. Maka tentukan matriks transformasi linear T yang relatif terhadap basis B di R2, basis B di R2, dan basis C di R3, dengan B-nya adalah U1, U2 dengan 31, U2-nya 52, V1, V2, V3-nya 10, 1, min 1, 2, 0, 1, dan 2. Kemudian untuk pertemuan pagi ini mereview tentang ruang vektor atas lapangan. Silakan saya stop share dulu ya. Ya, Rena. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan. Ya, monggo. Kita masih ada waktu lumayan banyak untuk berdiskusi. Nah, saya lihat yang chat di chat ya. Ini karena fokus ke slide-nya, chatnya tiba-tiba sudah 59. Tapi ternyata banyakkan sapaan ya. Mana yang pertanyaan ini? Pak Iwan mungkin sudah melihat beberapa pertanyaan. Kalau tadi hanya ini Pak, daftar hadir aja Pak. Mereka pada Daftar hadir ya. Hadir. Ya, karena ruang vektor lapangan mungkin sudah pada menguasai semua ya, gitu ya. Biasanya kalau nggak ada yang tanya, terus dosanya yang nanya kan. Oh iya gitu. Oke, kalau gitu mungkin ini Pak Faisal, mungkin silakan. Ini Pak Faisal apa? Yang ini aja Pak Faisal dari transformasi ruang vektor tadi, kira-kira poin-poin apa saja yang cukup diperlukan ketika kita akan mempelajari modul gitu Pak Faisal. Mungkin siap. Minta tolong direview itu nggih. Terima kasih Pak Faisal. Ya, terima kasih. Oke ya, terima kasih Pak Iwan. Jadi sebentar. Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Iwan tadi, prinsipnya nanti ketika kita membahas tentang modul ya, tentang modul, ini strukturnya sama ya. Di dalam modul juga kita memerlukan grup komutatif ya, ada grup komutatif. Kemudian kita review grup komutatif itu apa.
Nah, bedanya nanti di teori modul ya, karena modul itu adalah struktur yang lebih umum dari ruang vektor atas lapangan. Jadi intinya di situ ya, intinya di situ. Jadi modul itu struktur yang lebih umum dari ruang vektor atas lapangan. Dengan cara apa? Dengan cara lapangan F ini kita perumum dengan mengambil sebarang ring ya. Karena kita tahu ring struktur yang lebih lebih umum dari lapangan ya. Karena kalau ring kan ya seperti yang tadi saya jelaskan sudah kita review kembali kan, kalau ring itu terhadap operasi penjumlahannya ada grup komutatif, tapi terhadap operasi perkaliannya hanya semi grup ya. Secara umum kan hanya itu, hanya semi grup gitu. Nah, tapi kalau di modul nanti kita memerlukan elemen satuan ya, memerlukan elemen satuan karena diperlukan di aksioma yang keempat ini ya, diperlukan di aksioma yang keempat ini. Jadi nanti kalau di struktur modul F-nya ini diganti dengan sebarang ring dengan elemen satuan, elemen satuan. Artinya inverse perkaliannya tidak harus ada kan seperti itu ya. Kemudian dia tidak harus komutatif yang operasi perkaliannya. Nah itu ya bedanya di situ nanti di struktur modul. Sehingga nanti memang fokusnya di yang tiga ini ya. Jadi kalau aksioma yang ketiga RS dikali U sama dengan RSU. Nah, belum tentu kan kalau ring kan tidak harus komutatif, artinya tidak harus berlaku RS sama dengan SR nanti. Sehingga nanti ini yang membedakan nanti pendefinisian modul kiri dan modul kanan ya atas ring R. Jadi kalau RSU sama dengan RSU, nanti yang modul kanan RSU sama dengan SRU kan gitu. Ya. Ya, kalau R-nya ring komutatif, ya ini jadi komutatif. Yang tiga ini jadi sama dengan RS sama dengan SR ya. Ya di situ ya intinya. Kemudian mungkin apalagi Pak Iwan? Ya tadi transformasi linear ya. Transformasi linear tadi nanti mengantarkan kita ke konsep R homomorfisme R, modul ya, homomorfisme modul di dalam modul atas ring R ya. Ya, ini ada pertanyaan. Untuk contoh sederhana tentang himpunan transformasi linear dan operator linear. Oke, kemudian jika V-nya bukan lapangan atas R, kemudian vektor koordinat terhadap basisnya juga berada di Rn. Oke, terima kasih ya Raihan ini. Jadi kalau yang vektor koordinat itu memang prinsipnya ruang vektornya harus punya basis ya, harus punya basis. Nah nanti bedanya di situ ya, bedanya di modul kan tidak semua modul punya basis ya. Nah sehingga nanti di situ ada konsep modul bebas di situ ya. Nanti kan ada tentang modul bebas ya terkait dengan basisnya gitu. Nah, kalau di ruang vektor, kalau kita punya basis atas lapangan ya, yaitu vektor koordinat tetap bisa didefinisikan di situ. Intinya pokoknya ada basis di ruang vektornya. Nah, itu ya. Kalau yang Lutfan ya, masalah contoh apa tadi? Bukan Lutfan, Zakaria ya, tentang himpunan transformasi linear dan operator linear. Ya prinsipnya kalau kita punya itu kan sebarang ya, transformasi linearnya apapun fungsinya, intinya semua fungsi dari misal kita punya ruang vektor V ke W, nah semua fungsi ruang vektor V ke W apabila dia merupakan transformasi linear artinya memenuhi kedua sifat yang itu ya, jadi artinya mempertahankan operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalarnya. Nah itu kita kumpulkan dalam satu himpunan. Nah, prinsipnya seperti itu aja ya. Nanti mungkin bisa detail dibahas di sore hari dengan Pak Iwan ya. Kemudian apakah setiap ruang vektor ya selalu punya basis ya ini? Ya kalau basis beberapa tergantung himpunan ya, tergantung himpunan di yang kita
ambil sebagai struktur grupnya ya. Kalau himpunan bilangan kan selama ini kan kita batasi kalau di aljabar elementer itu kan kita sering bekerjanya di himpunan bilangan real ya. Nanti dinaikkan jadi ke RN gitu ya. Itu kan paling mudah kan kita ke basis baku ya, prinsipnya ke basis baku. Kalau di PN kan basis bakunya ada, di RN juga basis bakunya ada, gitu, dan seterusnya ya. Modul bebas. Sebentar, ini siapa ini? Fahri ya, Fahri. Pada modul bebas, kita lihat di sini ya, tadi yang terakhir. Maaf, Pak, mic-nya masih di mute, Pak. Maaf. Oke. Jadi Fahri, seperti tadi saya kembalikan ke definisinya ya, prinsipnya ruang vektor yang punya basis ya, vektor yang punya basis terhadap ini kan prinsipnya lapangannya ini ya. Ini terhadap lapangan yang sama ini. Ini kan RN ini kan kita pandang sebagai ruang vektor juga, sebagai ruang vektor atas lapangan R ya. Ini saya mengambil kasusnya kan kalau di vektor koordinat itu kan V-nya ruang vektor atas lapangan R, W-nya ruang vektor atas lapangan R ya. R di sini kalau kita bahasnya sebagai apa? Kalau di aljabar elementer kan kita khususkan di real ya. Maka ini kalau kita punya basis, ya kita bisa membentuk vektor koordinat V. Ya prinsipnya di basis. Jadi misalnya tadi pertanyaan kalau di modul ya, modulnya ada basisnya, ya berarti kan ini ruang vektor ini kan bisa dipandang sebagai modul juga ya, karena bentuk khusus dari modul. Artinya bisa juga kita definisikan vektor koordinat V-nya ini ya dari Rn ya. Kalau Rn ini kan ruang vektor atas R ya, intinya harus lapangannya sama ya. Berarti kan Rn juga bisa kita pandang sebagai modul juga ya, sebagai modul atas R ya, atas R. Ya, itu ya. Kemudian sebentar. Ini yang dari Saiful Ali, Pak Faisal. Yang apakah matriks berubah basis itu termasuk kasus khusus dari matriks transformasi linear? Oke, terima kasih. Oke, Mas Saiful Ali. Bentar, yang dimaksud dengan kasus khusus tuh gimana maksudnya? Ini kan tadi kita punya transformasi linear ya. Kemudian tadi
Atau mungkin Dek Saifullah Ali bisa menyalakan mikrofonnya. Ya, Dek. mungkin Mas Saiful mungkin lebih tepat maksudnya seperti apa nih pertanyaannya? Oke. Mungkin bukan kasus khusus ya Pak. Maksudnya apakah itu juga termasuk dari transformasi linear gitu Pak? Matriks transformasi linear. Gitu Pak. Oke, matriks perubahan basis ini yang dimasuk yang masuk Mas Ali yang mana nih? Dari tampilan slide. Kalau di sini apa ya? Seingat saya di ruang vektor itu kan dia ada matriks, ada perubahan basis ya Pak ya. Ada perubahan basis dan perubahan basis itu kan juga bisa diwakilkan, direpresentasikan oleh sebuah matriks gitu Pak. Nah, apakah itu termasuk termasuk dari matriks transformasi linear juga atau bukan? Termasuk matriks transformasi linear di sini atau bukan? Oke, bentar ya. Saya belum dapat inti pertanyaannya nih. Jadi kalau di sini kan artinya ini kalau di transformasi ini kan transformasi khusus ya matriks. Kalau dari R sebarang matriks A berukuran M kali N ini kan bisa kita definisikan sebagai transformasi linear ya dari ruang vektor Rn ke Rm gitu ya. Kan seperti ini. Ini ya di mana theta A-nya ini juga merupakan transformasi linear ya. Tapi kalau yang matriks A-nya ini tadi kan bentuknya ya vektor-vektor ya perubahan basis tadi ya, perubahan basis dari B ke C gitu ya. Ini kan adalah vektor koordinat B1 relatif terhadap basis C atau B1C. Ya justru matriks A-nya ini dibentuk dari itu ya. Dari peta yang di sini tadi ya, dari vektor koordinat dari tau V-nya ini. Mungkin itu sih ya yang bisa saya jawab ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya oleh Pak Iwan ya. Dan pertanyaan selanjutnya itu Pak Faisal terkait dengan apa? Transformasi linear. Tadi kan yang dibahas adalah transformasi linear. Ini pertanyaannya, apakah ada transformasi yang tidak linear? Jika ada, bisa diberikan contohnya. Yang dari Ya. Krista. Terima kasih Bu Krista Yulita ya. Yulita. Ya. Kalau yang saya pahami definisi yang munculnya terminologi transformasi linear itu ya dia memenuhi dua syarat itu ya. Artinya dia mempertahankan operasi penjumlahan dan perkalian skalanya. Jadi kalau tidak memenuhi ya salah satu di antara itu ya sudah berarti bukan transformasi linear gitu. Kalau saya sih sejauh ini sepengetahuan saya tahu tentang istilahnya seperti itu. Tapi kalau kita sebut sebagai transformasi tidak linear ya mungkin keterbatasan wawasan saya belum pernah mengenal istilah itu ya. Intinya pokoknya kalau ada suatu fungsi yang memetakan dari ruang vektor ke ruang vektor yang lain, kalau dia memenuhi ketertutupan mempertahankan operasi penjumlahan di dalam struktur grupnya, kemudian operasi perkalian skalarnya ya berarti kita sebut transformasi linear. Kalau tidak memenuhi ya bukan berarti kita sebut transformasi tidak linear ya, tapi ya berarti kita sebut bukan transformasi linear begitu saja gitu. Kalau sepemahaman saya seperti itu ya. Kemudian ya Desvan nanti ini ada di latihan soal itu ya. Justru nanti itu sengaja saya taruh di situ. Nanti ada beberapa soal yang menunjukkan dia himpunan yang bebas linear, ada juga himpunan yang tak bebas linear. Ada beberapa soal sudah saya siapkan di situ. Nanti ada bisa membedakan. Intinya prinsipnya yang himpunan bebas linear ya berarti dia memenuhi sifat yang tadi. Kalau kita punya himpunan kombinasi linear samakan dengan 0, maka solusinya trivial, artinya skalarnya 0.
Kalau tidak nol semua, ya tidak nol semua, bukan berarti nggak boleh nol, nol boleh tapi tidak semuanya, ya kita sebut dia tidak bebas linear. Kemudian Pak Tatang ya, Pak Tatang nanya. Oh iya, Pak Tatang. Apakah ruang vektor berlaku seperti halnya pada modul, di mana pada modul ada modul kiri, modul kanan? Ya, seperti yang tadi Pak Tatang saya jelaskan, kalau di modul justru karena mengambil memperumum lapangannya itu dengan sembarang ring, dan ringnya tidak harus komutatif, ya, ringnya tidak harus komutatif. Maka disitulah akhirnya muncul terminologi modul kiri, modul kanan gitu ya. Jadi kalau di lapangan ya sudah otomatis ya, sudah otomatis kita tidak lagi menyebutnya secara khusus ruang vektor kiri, ruang vektor kanan gitu ya. Dia nggak menyebut itu karena lapangan ini kan otomatis berlaku operasi perkaliannya ya. Ini berlaku komutatif. Jadi RS sama dengan SR. Makanya yang aksioma yang ketiga ini akan berlaku RSU ya sama dengan SRU kan gitu jadinya ya, sama dengan RSU sama dengan SRU. Jadi bedanya di situ ya. Membedakan antara ruang vektor dan modul nanti di situ. Oke. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Nanti mudah-mudahan sore nanti Pak Iwan jam berapa ya Pak Iwan? Karena saya ada 3:30 Pak Faisal. 3:30 ya. Mungkin saya nggak bisa full ikut ya. Mungkin paling baru bisa gabung jam 4 gitu, nggak apa-apa ya. Karena saya ada agenda lain juga. Ya tetap gabung saya nanti sore. Tetap ikut bersama teman-teman semua di sini. Kalau tidak ada, Pak Faisal mungkin ada yang terlewat di sini Pak Faisal. Yang dari yang mana tuh? Yang dari Anissa Diniha itu Pak Faisal. Yang terkait dengan lattice itu Pak Faisal. Oke. Sudah belum nih? Oh ya. Istilah lattice. Oke, sebentar. Mana tadi? Oke, kalau saya belum tahu ya mungkin itu ya antara lattice sama vektor tuh apakah secara definisinya ya kalau kita kembalikan ke definisinya kan memang kalau lattice yang saya tahu kan sering digambarkan sebagai garis panah juga ya, ada beberapa yang pakai itu. Kita ke definisi vektor juga kalau secara geometris kan merupakan garis berarah ya, ada arahnya, ada besarannya gitu. Mungkin untuk sementara saya belum bisa menjawab lebih terkait itu ya, Mbak Anissa. Mohon maaf, mungkin itu jadi PR saya. Nanti saya cari kembali ada tidak kaitan secara khusus ya. Untuk sementara itu mungkin yang bisa saya jawab Pak Iwan. Mungkin Pak Iwan bisa menambahkan mungkin. Baik, terima kasih Pak Faisal. Ya, setahu saya juga sama Pak Faisal. Yang lattice itu baru ada urutan gitu sih. Iya. Urutannya. Baik. Cukup sepertinya ya. Sepertinya juga sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Faisal. Mungkin kalau ada nanti bisa dibahas waktu di tutorial juga. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semua atas kehadiran serta partisipasinya pada pagi hari ini. Demikian yang bisa saya share pada pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, terima kasih atas segala perhatian serta partisipasi yang aktif ya di diskusi tanya jawab hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi sore dengan Pak Iwan di tutorial membahas beberapa latihan soal yang tadi saya sampaikan, atau nanti ada beberapa soal yang juga ditambahkan oleh Pak Iwan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.